Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wasis Pambuti dengan NIM 24060120120015 dari Prodi Informatika Universitas Diponegoro. Sebelumnya, video ini merupakan video penugasan praktikum struktur data, yaitu tentang lanjutan list linear. Nah, pada praktikum ini akan dibahas tentang fungsi-fungsi primitif terkait dengan list linear. Nah, untuk yang pertama, kita memiliki fungsi NP elemen dengan tipe integer. Nah, sebelumnya di sini di sisi paling kiri ini adalah realisasi fungsinya, sedangkan yang tengah adalah aplikasi dan yang paling kanan adalah hasil dari aplikasi fungsinya. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada NP elemen. NP elemen ini fungsinya adalah untuk mengetahui panjang dari suatu list. Nah, di sini kita hanya membutuhkan variabel count untuk menghitung panjangnya list dan looping while ini untuk berpindah ke setiap elemen, kemudian menambahkan count-nya satu persatu, dan kemudian dikembalikan lagi nilai count jika sudah sampai akhir list. Nah, di sini kita aplikasikan NP elemen ini langsung ke dalam printf. Untuk hasilnya didapatkan NP elemen atau panjang listnya 7. Ini bisa dihitung panjang listnya 7. Kemudian yang kedua ada average yang berfungsi untuk mencari nilai rata-rata jumlahan tiap elemen dari list. Nah, di sini kita butuh dua kamus lokal. Yang pertama ada address P dan info type F. Nah, di sini fungsinya berjalan dengan cara yang pertama kita inisialisasi dulu nilai address P dan F ini. Address P ini berfungsi untuk perpindahan dari elemen pertama sampai elemen terakhir, sedangkan F ini untuk menampung jumlahan tiap elemen. Nah, di sini kita membutuhkan while untuk melakukan perpindahan. Nah, kemudian ketika sudah melakukan while atau nilai F ini sudah menjumlahkan semua elemen, maka nilai F ini dibagi dengan NP elemen dari list tersebut. Kemudian didapatkan nilai rata-rata dari jumlahan list. Nah, di sini direturnkan average. Nah, di sini kita langsung pakai ke printf dan hasilnya didapatkan nilai rata-ratanya 11. Ini sebenarnya nilainya 11, sekian, tapi karena tipenya integer, maka yang ditampilkan hanya nilai 11 tanpa desimal di belakangnya. Kemudian untuk selanjutnya kita punya fungsi search, yaitu fungsinya untuk mencari apakah ada elemen dengan info P-nya sama dengan X. Nah, di sini cara kerjanya adalah yang pertama kita menginisialisasi dulu address P dengan nilai first dari suatu list tersebut, kemudian inisialisasi boolean font ini dengan nilai false. Nah, kemudian kita lakukan
while yang berfungsi untuk mengecek apakah tiap di list tersebut ada elemen yang kita cari. Caranya dengan bergeser dari satu elemen ke elemen selanjutnya. Jika pada elemen tersebut tidak ada, maka P-nya akan bernilai di nilai selanjutnya atau bergeser ke elemen selanjutnya. Nah, jika belum ditemukan, maka akan bergeser terus-menerus. Tapi jika sudah ketemu, jika X-nya ini sudah sama dengan info P, maka Boolean found ini akan mengeluarkan nilai true, menghasilkan nilai true dan keluar dari while ini. Kemudian dikembalikan nilai P-nya atau dikembalikan nilai elemennya. Nah, di sini kita sudah melakukan tiga percobaan, 3 aplikasi dari fungsi search tersebut. Nah, di sini yang pertama kita mencari address dengan info 10. Nah, karena di list ini ada nilai 10, maka dikembalikanlah address dari nilai 10 ini dengan address sekian. Kemudian yang kedua ada nilai elemen 23 atau info 23 yang juga ada di list tersebut dengan address sekian. Nah, terus bagaimana jika yang kita cari itu tidak ada? Nah, ini yang ketiga ini karena tidak ada info 14, tidak ada dalam list S ini, maka yang dikembalikan adalah address 0 atau nil. Nah, kemudian lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu boolean fsearch. Nah, di fungsi ini sebenarnya fungsinya masih sama seperti yang search, cuma yang dikembalikan pada boolean fsearch ini adalah hanya nilai true false. Nah, di sini bisa dilihat yang addressnya M ini ada karena tadi di aplikasinya kita menggunakan alokasi address P ini dengan nilai 7. Nah, karena address M ini yang kita cari, maka dikembalikanlah nilai true. Kemudian kita lanjut ke address search sprite. Nah, ini fungsi pencarian elemen pada list. Nah, di sini search sprite ini akan mengembalikan nilai elemen sebelumnya. Nah, misalnya yang kita cari di sini ada nilai 11, maka yang dikembalikan adalah nilai 7, yaitu elemen yang berada pada sebelum, yaitu elemen yang berada pada belakang dari elemen 11 ini. Nah, kemudian kita ada prosedur inverse list. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membalik elemen pada suatu list. Nah, di sini kita punya dua fungsi dan prosedur, yaitu yang pertama prosedur inverse list dan yang kedua adalah fungsi f inverse list. Keduanya fungsinya sama untuk membalik tiap elemen dari list yang kita inginkan inverse-nya. Nah, untuk perbedaannya di sini untuk inverse list ini kita tidak membutuhkan list lain untuk dijadikan wadah dari inverse list-nya. Di sini kita langsung mengubah
list tersebut ke inverse. Nah, sedangkan pada F inverse list kita membutuhkan list lain untuk dijadikan penampung inverse-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pada aplikasinya. Pada inverse list S-nya ini setelah di inverse maka akan berubah urutannya. Nah, sedangkan pada F inverse list di sini kita mendapatkan inverse list atau list yang baru yang digunakan sebagai wadah inverse-nya. Kemudian selanjutnya ada fungsi dan prosedur copy. Nah, yang pertama ada prosedur copy list. Nah, copy list, dan yang kedua ada fungsi F copy list yang bertipe list. Keduanya ini fungsinya sama, yaitu menduplikasi setiap elemen pada suatu list. Bedanya untuk copy list ini kita tidak memerlukan alokasi tiap elemennya. Jadi pada copy list ini kita hanya memindahkan semua elemennya langsung ke list yang akan kita isi dengan kopian list tersebut. Nah, di sini kita hanya perlu menggunakan ini. Jadi nilai first yang ingin kita kopikan ke list baru langsung kita jadikan first di list kopian. Sedangkan untuk F copy list di sini kita harus mengalokasikan tiap elemennya masing-masing. Jadi butuh cara yang lebih panjang. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di sini ada. Nah, kemudian ada CP alloc list. Nah, di sini CP alloc list ini untuk mengalokasi suatu list baru dari suatu list yang kita inginkan. Nah, untuk aplikasinya bisa kita lihat di sini. Sama seperti copy list, ini hanya mengalokasikan tiap elemen list ke list baru. Nah, kemudian di sini kita ada fungsi konkatenasi. Di sini ada dua jenis fungsi. Yang pertama adalah concat dan yang kedua ada concat 1. Nah, di sini keduanya sama-sama berfungsi untuk menyatukan kedua list, tapi untuk keluarannya ada sedikit perbedaan. Nah, di sini untuk concat list yang lama isinya masih sama, sedangkan untuk list lama pada concat 1 itu elemennya seperti dipindahkan hingga pada keluarannya list yang lama itu menjadi list kosong dan list yang hasil concat itu berisi semua elemen gabungan. Nah, kemudian yang terakhir ada pecah list. Fungsi pecah list ini fungsinya adalah memecah suatu list menjadi dua list. Nah, di sini cara kerjanya adalah yang untuk list bagian pertama itu berisi setengah elemen yang pertama, sedangkan list yang kedua berisi sisanya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Untuk yang pertama, list C ini dipecah menjadi dua. Untuk separuh list yang pertama
berisi 3 elemen, sedangkan untuk list yang kedua berisi sisanya, yaitu 4 elemen. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.